Assalamualaikum buat Tribuners. Ya mudah-mudahan kita sehat semua. Amin, amin. Oke, nah di samping saya sudah ada Bapak Muhammad Abdul Hakam selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang. Oke, Bapak boleh menyapa-nyapa dulu, Bapak? Assalamualaikum Tribuners. Hai Mbak Ruth Sahanaya. Oke, nah nanti bersama dengan Ibu dan juga Bapak kita akan ngobrol-ngobrol seputar COVID-19. Halo Tribuners semuanya, kembali lagi bersama saya Retno Felusyani dalam program spesial Tribun Jateng, dimana lagi kalau bukan di Jackpot Tribun Podcast. Nah, spesial untuk episode kali ini akan membahas dan mengulik seputar tema terkait hoax ataupun fakta seputar COVID-19. Nah, sudah hadir di sebelah saya ini ada dua narasumber yang keren-keren dan kece-kece. Yang pertama di samping saya sudah ada Ketua Tim Penggerak PKK Kota Semarang, ada Ibu Triseptiana Hendra Prihadi. Halo Ibu. Halo. Bagaimana kabarnya Ibu? Ibu mungkin boleh menyapa Tribuners dulu Ibu. Assalamualaikum buat Tribuners. Ya mudah-mudahan kita sehat semua. Amin, amin. Oke, nah di samping saya sudah ada Bapak Muhammad Abdul Hakam selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang. Oke, Bapak boleh menyapa-nyapa dulu Bapak. Assalamualaikum Tribuners. Hai Mbak Ruth Sahanaya. Oke, nah nanti bersama dengan Ibu dan juga Bapak kita akan ngobrol-ngobrol seputar COVID-19. Nah pertama-tama nanti mungkin akan ke Pak Hakam terlebih dahulu. Bapak mungkin untuk yang baru-baru ini Pak, ini lagi banyak dibahas juga sama masyarakat Indonesia khususnya di sosial media juga. Ini terkait dengan kebijakan makan dine-in Pak, yang selama 20 menit itu. Nah ini kenapa sih Pak ada kebijakan seperti ini? Ya, selama 20 hari ya lebih kita sudah melakukan pembatasan kegiatan masyarakat. Tentunya kalau kita lihat dari sisi kemanfaatan dari PPKM darurat ini, alhamdulillah kasusnya itu turun, bor rumah sakit juga turun. Artinya dari sisi kesehatan, alhamdulillah sudah terjadi perbaikan. Karena kalau ini berlangsung lama, pastinya akan dari sisi ekonomi masyarakat menengah ke bawah tentunya ini yang perlu kita perhatikan. Makanya pemerintah pusat melalui keputusan dari Imendagri itu menyampaikan untuk ada kegiatan dine-in atau warteg, kemudian tempat restoran itu diperbolehkan untuk membuka layanan dine-in atau makan di tempat, tapi memang benar-benar harus prokes dan jumlahnya juga kalau di pusat itu kan maksimal 3 dengan waktu 20 menit. Akhirnya dimodifikasi di Kota Semarang ini menjadi 30% dari keterisian tempat makannya itu, tentunya dengan prokes ketat. Harapannya kesehatan itu juga tetap kita perhatikan secara ketat, tetapi ekonomi masyarakat menengah ke bawah ini benar-benar masih bisa berlanjut dengan sangat baik, jadi tidak mengganggu produktivitas masyarakat yang ada di Kota Semarang. Oke, seperti itu Bapak. Nah ini mungkin beralih ke COVID-19-nya sendiri Bapak. Kalau untuk penderita COVID-19, kapan dinyatakan penderita COVID-19 ini tidak lagi menularkan virusnya Bapak? Ya betul, ini masih serius ya, jadi nggak boleh ketawa dulu ini. Ya, Mbak Ruth sama Tribuners ini, kita harus bisa memisahkan. Kalau dari awal masyarakat itu terkonfirmasi kasus COVID-19 dia tidak ada gejala, mereka 10 hari selama dia melakukan karantina, ya karantina di rumah atau di isoter itu, mereka sudah dinyatakan sembuh dan tidak menularkan. Sudah ada peraturan dari Menteri Kesehatan yang mengatakan demikian. Tetapi kalau dari awal misalnya ada keluhan batuk pilek atau ada gejala ringan, maka dia harus bisa menyelesaikan untuk karantinanya 14 hari. Jadi 10 plus 3, hari ke-14 dia sudah bisa keluar dari karantina. Dia sudah sembuh dan tidak menularkan. Gitu. Ya. Kemudian ini masih berkaitan juga dengan pertanyaan sebelumnya Bapak. Bagaimana jika setelah melakukan isoman atau mungkin 14 hari hasil dari PCR atau antigen ini masih
positif itu apakah seperti apa Bapak? Betul. Ini yang banyak pertanyaan Ya, ya. banyak pertanyaan juga. Tidak hanya hasil PCR yang positif, Siti itu selalu ditanyakan. Betul. Kenapa nggak menanyakan Siti Nurhaliza? Ini yang apa namanya? Saya kadang-kadang ini banyak nama Siti, kenapa Siti Value yang ditanyakan? Ya. Nah, Tribuners, bahwa hasil PCR yang positif pada seseorang yang terkonfirmasi apa namanya positif itu pada prinsipnya PCR atau swab PCR itu paling bagus untuk diagnostik pada saat orang itu ada keluhan, kemudian di swab hasilnya ternyata positif, oke. Karena swab PCR ini adalah melihat atau memeriksa partikel terkecil. Begitu dia positif. Nah, tapi sayangnya dia itu tidak begitu baik ketika untuk evaluasi, karena bangkai yang masih ada di dalam tubuh seseorang itu akan terbaca juga, dan dia bisa positif sampai 6-8 bulan. Bayangkan kalau melakukan PCR itu sampai 10 kali, ya kan? Pada 1 kali PCR berapa itu harganya? 900. Ya. Lebih baik buat facial enggak? Ya, biar Perawatan itu, Iya. perawatan. Lebih baik buat makan bakso, Iya. gitu. Makanya saya sarankan sama masyarakat, kalau misalnya Pak nggak bisa Pak, ini soalnya untuk masuk kantor Ya. atau apa, bosnya panjenengan, HRD-nya itu panjenengan tuh dokter. Kita ini sekolah dokter tahunan ini. Jadi seorang penyakit dalam aja 6 tahun ini. Dokter umum 5 tahun, 11 tahun dikalahkan sama HRD. Iya kan? Betul Pak, Nah, betul. ini kan tidak masuk akal ini. Kenapa lebih takut sama HRD, atau mungkin yang dibuat patokan HRD? Mana ada peraturan yang menyatakan kalau masuk kantor habis terkonfirmasi harus membawa PCR negatif? Nggak ada, Mbak. Nah, ini yang ketakutan yang saya mau bikin kadang-kadang itu keuangan, entah itu kantor atau negara itu yang enggak bisa tidak efektif. Nah, kalau sudah seperti ini melalui media Tribuners ini, saya sambut baik, Mbak. Rezekinya panjenengan mudah-mudahan berlipat ganda untuk menayangkan ini nanti, ya kan? Karena masyarakat jadi tahu. Dan prinsipnya adalah pada saat sudah hari ke-10 atau hari ke-14 dia tidak ada keluhan, sudah selesai dia. Ya, jadi kalau nanti dia melakukan PCR positif, malah justru yang terjadi apa? Stres, depresi. Ya Allah, saya kok masih positif misalnya. Mbak Ruth ini bagaimana Mbak Ruth misalnya? Nah, ini ya ditanya orang-orang yang tidak sesuai. Ini itu harusnya panjangan harusnya swab lagi. Nah, itu kan malah justru menjontrokkan lagi. Nah, ya, Betul. ya kan? Betul. Melalui media ini, mudah-mudahan nanti sudahlah ketika orang itu sudah selesai masa karantina, kalau dia tidak ada keluhan, gejala, 10 hari selesai. Kalau dia ada gejala 14 hari selesai. Tidak usah memakai swab PCR, ya. Itu. Nah, itu informasi terbaru juga ini untuk Tribuners semuanya. Oke, nah sekarang beralih ke Ibu. Ibu, kalau untuk mungkin di lingkungan rumah sendiri, Iya. seperti apa sih penerapan protokol kesehatan di lingkungan keluarga dari Vidya sendiri? Iya. Kalau saya sama Pak Hendy ya, saya rasa pasti lebih memahami gitu ya. Tapi untuk anak-anak yang memang terus diingatkan, karena anak-anak itu semua remaja itu menganggap masih kuat gitu ya, masih sehat, sehingga kadang-kadang pergi kemana. Iya. Jadi selalu diingatkan. Oke. Diingatkan untuk memakai masker. Jadi saya kalau misalnya pergi biasanya jangan lupa pakai masker, jangan lupa pakai masker. Betul. Kemudian kalau misalnya mereka pulang ya saya harus mandi dulu, pokoknya mandi dulu sebelum ketemu sama mama, mandi dulu gitu ya. Kemudian kalau misalnya ke kemarin gitu ya, masih misalnya keluar kota ya, saya minta mereka isolasi dulu gitu. Oke, saya minta dirawat dulu 3 hari. Misalnya tidak ada gejala apa-apa ya alhamdulillah bisa. Jadi ya harus dirawat dulu ya, kemudian mereka itu isolasi dulu. Istilahnya memberikan pengertian juga kepada anak-anak ya Bu ya. Iya, Selalu diingatkan Ya 5M ini ya. Iya, 5M. Betul. Selalu mengingatkan untuk minum vitamin, makan makanan yang bergizi, sayur-sayur gitu. Jadi memang harus diingatkan situasi seperti ini. Ya, betul. Kemudian kalau mungkin Bu Tia sendiri, apakah sebelumnya sudah pernah terkonfirmasi positif? Iya. Sudah Tahun kemarin sih. Tahun kemarin ya Bu ya. Oke. Nah kalau sewaktu pada saat positif, Ibu kalau boleh tahu memutuskan untuk isolasi mandiri atau isolasi terpusat
pusat atau mungkin ke rumah sakit atau seperti apa Pak Ibu? Ya saya isolasi mandiri Mbak, di rumah kebetulan. Saya nggak tahu tertular dari mana, tapi ini positif. Ya. Saya posisinya Pak Iman di rumah sakit, positif. Kemudian saya juga positif, dan anak saya yang besar karena dia sering menjenguk bapaknya, gitu ya, terus jadi positif. Itu memang Pak Edi itu awalnya memang negatif gitu, tapi mungkin masa Inkubasi ya, Bu. dulu, jadi waktu di swab negatif. 3 kali, yang ketiga ya Bu ya? Yang ketiga baru positif. Nah, tadinya waktu di rumah sakit masih negatif, kita masih agak santai walaupun kita sudah pakai masker Mbak. Iya, betul. Tapi kadang-kadang ini menyesat kayak itu aja, lupa itu ya. Jadi akhirnya ya kita punya pengalaman untuk positif. Saya dengan anak saya sama kayak ini. Kami isolasi di rumah juga protokol kesehatan gitu ya. Kita jaga sekali. Nah ini berdasarkan dari pengalaman dari Vidya juga kan, mungkin untuk masyarakat kota Semarang juga sudah banyak yang pernah mengalami positif COVID-19 juga gitu ya. Oke, kalau dari Bapak, kalau misalkan umumnya nih Pak, kenapa sih Pak seseorang ini bisa tertular virus corona seperti yang mungkin banyak dialami oleh masyarakat Ya. seperti itu? Virus corona ini sangat cerdik Mbak, smart ya ini. Kalau misalnya handphone ini sudah S berapa gitu ya, atau C berapa, karena corona ya. Enggak, karena dia bermutasi itu sampai hampir 1000 bermutasi dia. Jadi dia ketika dia itu mau mati, dia pasti akan bisa membelah-belah sampai, tapi yang membelah itu adalah dari sisi luarnya. Makanya yang bintik-bintik seperti apa namanya kulit rambutan itu yang dia selalu berubah, bermutasi. Virus ini dia akan menularkan ke seseorang adalah karena droplet yang keluar. Makanya kalau orang itu tidak tertib protokol kesehatan, pasti dia akan tertular. Atau yang kedua adalah teman-teman nakes ini. Dalam 2 bulan atau dalam bulan Juni atau Juli ini banyak sekali teman-teman nakes yang terpapar atau terkena. Kenapa? Setiap hari dia terpapar. Senin masuk kerja dapat 1000, Selasa masuk kerja dapat 1000. Begitu lebih dari 5.000 misalnya ini ya, dia akan positif atau bergejala. Karena apa? Waktunya dia itu bekerja lebih banyak daripada untuk istirahat atau sekedar untuk menikmati lah, tidak berurusan dengan pasien-pasien COVID gitu. Nah, makanya ini dari orang yang terpapar ini kemudian dia mungkin ketemu sama banyak orang. Makanya dari satu orang bisa mengenai banyak orang, atau kontak eratnya kalau bahasa sekarang, kontak eratnya bisa lebih dari 10, bisa lebih dari 15, apalagi kalau di ruangan-ruangan yang banyak orangnya. Maka keluarlah PPKM darurat. Kegunaannya apa ini? Untuk mengurangi mobilitas seseorang. Ketika mobilitas seseorang bisa dikurangi, yang non esensial 100% WFH, yang esensial 50% WFH, yang kritikal saja yang masuk 100%. Ketika ini bisa kita lakukan dengan sangat bagus, Jawa Bali ya, artinya tidak hanya aglomerasi Semarang Raya atau Solo Raya, tapi semua Jawa Bali. Alhamdulillah dalam waktu 20 hari atau 25 hari yang sudah kita lakukan ini, penurunan terjadi. Karena apa? Virusnya sudah diisolir atau dikarantina. Dia sudah nggak kemana-mana ini. Karena kalau antar manusia itu tentulah yang dari manusia kan nggak mungkin dia mencolok gitu. Dari rumah ke rumah nggak bisa. Iya betul Pak. Ya kan? Nah ini yang harus kita pahami, mobilitas seseorang sangat berpengaruh luar biasa. Dari 5M ini yang paling dominan untuk menularkan ke orang lain ada 5M yang kedua, 5M yang keempat atau yang kelima, mengurangi mobilitas. Begitu dikurangi mobilitasnya, angkanya turun, bornya rumah sakit juga turun. Nah ini juga mungkin yang banyak ditemukan juga Pak, apakah gejala seseorang yang terpapar COVID-19 ini itu gejalanya seperti flu biasa Pak? Betul atau tidak Pak? Kalau flu biasa mungkin ya influenza, tapi sekali lagi ini virus ini pinternya luar biasa. Ngalah-ngalahin virus hepatitis.
C-nya ini serinya sudah berkali-kali, dia mungkin tidak nunggu tahun sekali itu. Jadi orang terpapar virus corona itu banyak sekali yang OTG, betul Ibu ya? Orangnya tidak ada gejala. Pada saat mungkin Ibu pada waktu terpapar juga nggak ada gejala Bu. Nah, kita sudah merawat pasien-pasien yang ada di isoter itu ada sekitar 18 ribuan, hampir 18 ribu. Di rumah dinas wali kota itu hampir 14 ribu, 13 ribu sekian itu yang kita rawat di sana. 50% adalah OTG. Tapi ini kalau OTG ini tidak kita kelola dengan sangat baik, nanti akan jatuh ini dia akan bergejala. Kenapa seperti itu? Ternyata faktor depresi, orang stres itu akan berpengaruh untuk menurunkan imunitas. Betul. Orang yang terpapar ya, dia butuh waktu 10 hari ini saya tadi bilang. Hari ke-5 sampai hari ke-8 ini adalah masa krisis. Kalau mendapatkan treatment atau tata laksana yang maksimal, dia harus dikasih motivasi untuk segera sembuh dan lain sebagainya, ketemu dengan banyak kawan. Oke, dia hari ke-9 naik, sistem imunnya naik, dia sembuh. Tapi kalau pada saat hari ke-5 sampai ke-8 ternyata dia justru akan stres ya. Bune, aku kurang itu bune misalnya. Wah, itu menurunkan imunitas. Makanya saya bilang sama Bu, Ibu itu harus happy dan pede. Ya, betul. Kalau mau swab harus dandan yang cantik. Iya, betul. Nah, itu kunci ternyata. Betul. Jadi jangan pagi-pagi yang masih, mohon maaf nih, baru bangun tidur kemudian di swab, waduh, itu pasti bikin orang nggak nyaman itu. Oh, nggak sakit COVID aja disogok-sogok habis bangun tidur juga nggak nyaman, apalagi di COVID. Iya, betul. Nah, kita kasih kesempatan buat mereka atau orang-orang yang OTG itu happy. Konsep kita yang ada di rumah dinas wali kota, bangun tidur kita ajak rileks, senang bersama, ya kan? Bu mandi dulu, habis mandi makan, kemudian di swab. Nah ini udah dandan yang super maksimal saya bilang gitu. Ya, nggak perlu nih pakai lipstick walaupun pakai masker. Iya betul. Nah, Harus tetap alisnya ini harus sekandel itu. Kalau kita mau tes itu kan kandel. Bahagia. Kuncinya bahagia dan PD. Kenapa bahagia dan PD itu bisa meningkatkan? Orang yang bahagia dan senang itu akan meningkatkan hormon hormon endorfin. Endorfin ini yang akan meningkatkan imunitas. Tapi kalau orang stres itu akan menekan imunitas. Dari apa? Orang stres, orang depresi itu akan meningkatkan katekolamin. Hormon katekolamin ini akan menekan sistem imun. Mohon maaf lagi ya, orang yang tidak bisa ketolong itu pasti kalau dia tidak punya risiko penyakit penyerta, karena dia itu mulai banyak cemasnya, justru cemasnya ini yang menurunkan imunitasnya dia. Jangan-jangan dia nggak ada komorbid, tapi karena kecemasannya atau ansietasnya itu terlalu tinggi atau kecemasannya tinggi, ini justru akan tidak meningkatkan imunitas. Ya toh Mbak, panjenengan habis facial gitu, ya toh, habis di retouch ininya, pasti akan pede Mbak. Ya kan Mbak? Betul, imunnya auto naik Pak. Auto naik. Apalagi mau keluar rumah, pakai ini apa dulu? Flash on. Pakai serum toh yang sekarang itu. Ya Mbak, pasti akan lebih pede itu. Nah itu sudah meningkatkan imunitas Mbak. Iya. Udah itu ditiru sudah. Oke. Nah, kalau ini Pak, berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kapan sebaiknya penderita COVID-19 ini melakukan isolasi mandiri atau mungkin isolasi terpusat dan mungkin melakukan pemeriksaan sendiri Pak? Ketua Tim Penggerak PKK ini juga keliling terus nih Bu. Ya ini, saya terima kasih sudah dibantu oleh jajarannya Bu Pihak di lapangan, karena beliau ini juga kan sebagai ketua forum kota sehat. Ya. Jadi kemarin itu pada saat terjadi lonjakan kasus di Kota Semarang itu isomannya banyak sekali Pak. Iya betul. Banyak. Ya
ya angkanya itu tinggi lah, melebihi yang di rumah sakit. Iya. Nah, kapan kita isoman? Isoman itu ketika kondisi bagus, tidak ada keluhan, kemudian saturasinya di atas 95, itu oke. Oke. Ya, oke. Tapi pertimbangan kedua, rumahnya bisa nggak untuk isolasi mandiri? Betul. Kalau tidak bisa, maka pilihannya adalah isoter, isolasi terpusat. Kota Semarang punya 6 untuk isoter, Rumah Dinas, Islamic Center, UIN, Wonolopo, Diklat, MHC. Itu misal bisa dihitung mungkin sekitar 800 sampai 900 TT itu. Tambah satu lagi rumah sakit darurat COVID yang di Sambiroto, itu 100 TT juga. Nah, ketika 95 turun, ya kan, maka sudah harus kita rujuk ke rumah sakit. Pada saat 2 bulan yang lalu atau 1 bulan yang lalu itu nggak bisa kondisi terjadi. Rumah sakit full, isoter full, isoman juga full. Saya bahkan sampaikan sama Pak Sekda, Pak, ini harus ada isoman yang tingkat RT. Alhamdulillah nih, gagasan ini langsung dibuat oleh Ibu Tim Penggerak PKK, Forum Kota Sehat, masing-masing RW, Mbak, bikin isoman yang di situ nanti didorong atau diberikan misalnya ya ada untuk makan sehari-hari untuk para yang isolasi mandiri, yang karantina. Jadi ada logistik yang dibantu oleh ibu-ibu ya, dari ibu-ibu PKK, teman-teman yang ngasih CSA dari luar bantu untuk melakukan karantina di situ. Karena isoter penuh, rumah sakit apalagi. Nah, bantuan dari beberapa pihak yang dikoordinasi oleh Bu Tia ini, alhamdulillah Mbak, tidak hanya dalam satu tempat saja yang beliau lakukan, Tembalang, Semarang Barat, kemudian di Semarang Utara, di Gunung Pati, kemudian di daerah Mangkang. Jadi ini hal-hal ini yang bisa membantu kita untuk bisa ibaratnya itu jangan ke sana dulu karena ini, tapi kami sebagai koordinator tenaga kesehatan memberi mandat kepada teman-teman puskesmas untuk melakukan monitor evaluasi di sana. Setiap hari datang, ukur saturasi dan lain sebagainya. Tapi kolaborasi yang Ciami ini yang dilakukan sama PKK, FKK, kemudian kader-kader yang lain sangat membantu sekali pada saat kejadian outbreak pada saat lonjakan kasus yang begitu tinggi kemarin itu. Nah, kemudian ini setelah tadi kan banyak membahas regulasi terkait dengan COVID-19 sendiri. Ini beralih ke vaksinnya, Pak. Nah, apakah penting sih Pak vaksin ini? Penjelasannya seperti apa?